Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para romo, suster dan bruder, berjumpa lagi. Salam sehat berlimpah berkat. Pada episode kali ini, Bapak Kardinal akan mengajak kita untuk tahap demi tahap melihat kitab sejarah Deuteronomis. Mulai dari kisah Yosua masuk ke tanah perjanjian sampai ke pembuangan di Babel. Kita akan melihat bagaimana penderitaan umat waktu itu dimaknai secara iman sebagai ketidaksetiaan kepada Allah Yahweh. Juga sebaliknya, kejayaan, kemakmuran umat Allah waktu itu dimaknai sebagai kesetiaan dan ketaatan pada Allah Yahweh. Kita akan masuk satu persatu melihat kitab-kitab Deuteronomis. Amat sangat menarik. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah mulai dengan bagian kedua pengantar perjanjian lama. Pada bagian yang pertama dulu, kita melihat latar belakang sejarah masing-masing tulisan perjanjian lama. Jadi yang paling penting adalah latar belakang sejarahnya. Sementara pada bagian yang kedua, kita ingin melihat isi dari masing-masing buku itu. Meskipun pada bagian pertama dulu, kita juga sudah sering masuk ke dalam isi buku. Tetapi harapannya, semoga dengan bagian kedua ini kita bisa melihat isi seluruh kitab Kejadian, buku pertama Perjanjian Lama, sampai buku yang terakhir. Itu catatan awal. Kita sudah bicara tentang kelima Taurat Musa, kelima buku Musa, dan sudah mulai dengan kitab sejarah. Kita sudah melihat ada dua bagian yang berbeda dari kitab sejarah. Bagian yang pertama atau jenis yang pertama adalah yang kita sebut dengan kitab sejarah Deuteronomistis. Sejarah ini dibuat dengan kacamata yang khusus. Nanti berbeda dibandingkan dengan kitab-kitab sejarah yang disebut kronik. Kita coba lihat, kita sudah sampai pada kitab Yosua. Isi pokoknya adalah penaklukan tanah Kanaan, dan di dalam kitab ini sebetulnya yang paling penting itu bukan penaklukannya yang dilakukan oleh Yosua, melainkan Allah terus berkarya memenuhi janjinya yang diucapkan kepada Abraham untuk memberikan kepada umat terpilih tanah terjanji. Maka lebih-lebih suasananya adalah perayaan karya Allah itu. Ini amat jelas misalnya di dalam kisah jatuhnya kota Yeriko. Sudah kita bicarakan. Sorak-sorai, tiupan alat-alat musik tiup itu jauh lebih dominan dibandingkan dengan kisah perangnya. Untuk apa? Untuk merayakan kesetiaan Tuhan. Kemudian Yosua bab 10. Ini cerita yang mengerikan karena Yosua menghabisi orang-orang Gibeon. Dan diceritakan di dalam kisah itu sedemikian rupa hebatnya Yosua sampai dia minta supaya matahari tidak bergerak dan bulan tidak bergerak agar dapat memenangkan perang itu sehabis-habisnya. Pasti secara historis jangan dibayangkan terlalu mudah bahwa matahari itu sungguh-sungguh berhenti, bahwa bulan itu tidak berputar. Itu semua adalah ungkapan keyakinan iman
bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, sehingga sungguh-sungguh dapat memimpin, memenangkan perjuangan umat Allah perjanjian lama. Dan salah satu yang penting, sangat penting bahkan, di dalam kitab Yosua adalah kitab Yosua bab 24. Kisahnya mengenai pembaruan perjanjian Sikem, intinya itu adalah pembentukan konfederasi suku-suku Israel. Jadi jangan dibayangkan bahwa kedua belas suku Israel itu sejak semula sudah menyatu, enggak. Mereka mempunyai identitas suku mereka sendiri-sendiri. Kalau mereka berperang juga tidak berperang dengan satu komandan. Baru kemudian di bawah pimpinan Yosua, mereka sadar bahwa kalau terpisah-pisah, mereka tidak kuat. Oleh karena itu pada periode berikutnya, mereka membentuk konfederasi suku-suku di dalam bentuk perjanjian. Perjanjian itu tentu ada syarat-syaratnya. Kita sampai pada titik itu pada pertemuan kita yang lalu. Nah, sesudah kitab Yosua, kita berjumpa dengan kitab Hakim-Hakim. Pola kisah kitab Hakim-Hakim itu sama. Jadi mudah mengikutinya, meskipun kadang-kadang kalimatnya ruwet. Tetapi polanya sama. Yang pertama, Israel tidak setia. Artinya umat Allah perjanjian lama tidak setia. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya bab 2 kitab Hakim-Hakim ayat 6 sampai 23. Judulnya saja orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Jadi Israel yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi konfederasi suku-suku karena alasan macam-macam, tidak setia. Akibatnya apa? Karena tidak setia, maka umat Allah itu kalah perang. Bab 2 ayat 14. Saya baca, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Nah, sesudah tidak setia dan kemudian mengalami penghukuman, kalah terhadap musuh-musuh, muncullah hakim-hakim. Bab 2 ayat 16 misalnya. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Modelnya selalu seperti itu. Jadi kalau membaca kitab Hakim-Hakim, rasa-rasanya tidak sulit karena cerita itu berulang. Tidak setia, dihukum, muncul hakim-hakim. Kalau mau melihat bab 2 ayat 18, itu sebuah ringkasan untuk mengatakan apa yang tadi saya katakan dengan kata-kata saya sendiri. Hakim-Hakim bab 2 ayat 18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Itu kitab Hakim-Hakim, kita pendek saja. Ada hakim-hakim yang terkenal itu seperti Gideon, Samson, Yefta, Deborah, dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada satu hal yang kita baca mesti dengan sangat hati-hati. Kalau salah baca, nanti kita susah.
yaitu mengenai Hakim Yefta, kitab Hakim-Hakim bab 11. Bab 11 ayat 29 sampai 40 diberi judul Nasar Yefta. Kita baca bab 11 ayat 30. Ayat-ayat ini dengan sendirinya sudah menjelaskan apa yang dimaksudkan. Ayat 30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Itu ya janji Yefta Hakim itu. Nah, siapa yang menemui dia keluar dari rumah pertama kali? Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Nasarnya, orang yang keluar, siapapun yang keluar dari rumahnya akan dikorbankan, yang keluar anaknya. Apa yang terjadi pada ayat 36? Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon." Itu akhirnya anak perempuannya itu dikorbankan sebagai untuk membayar nasar. Ingat, ini perjanjian lama. Jangan pernah dikutip sebagai pembenaran suatu tindakan bagi kita sekarang. Itu saja mengenai kitab Hakim-Hakim. Nah, sesudah kitab Hakim-Hakim, di dalam kitab suci kita masih ada kitab sejarah kecil, yaitu mengenai atau kitab Rut. Kisah ini sangat menarik. Terjadinya kapan? Kenapa ditulis di sini? Kenapa diletakkan di sini, di dalam urut-urutan teks kitab suci itu? Jawabannya ada pada bab 1 ayat 1. Bunyinya begini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem dan selanjutnya. Jadi kitab Rut ini diletakkan di sini dalam urutan tulisan-tulisan perjanjian lama. Karena apa? Ya, karena peristiwa ini terjadi ketika zaman para hakim. Kisahnya bagaimana? Nanti dibaca sendiri. Mungkin bagus untuk ditunjukkan beberapa hal ini. Ceritanya adalah Bethlehem, kota di Yehuda, kelaparan. Maka mereka pergi ke Moab. Mereka itu Elimelech dan Naomi. Elimelech mati, mereka mempunyai 2 anak, lalu 2 anak itu nikah dengan orang-orang Moab. Orang Moab itu bukan orang Yahudi, orang asing. Akhirnya anak Elimelech dan Naomi itu juga meninggal. Tinggallah 2 anak mantunya yang namanya Orpa dan Rut. Jadi semuanya habis, tinggal Naomi ibunya, Orpa dan Rut anak mantunya. Nah, sesudah kelaparan diatasi, Naomi mau pulang ke Yehuda. Apa yang dinasihatkan kepada 2 anak mantunya itu?
Kita lihat ini bab 1 ayat 10. Bab 1 ayat 10. Mana ayat 10-nya? Dan berkata kepadanya, sebentar, ayat 9, kita baca ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi kedua anak mantu itu tidak mau pulang ke rumah orang tuanya di Moab, tetapi ingin bersama-sama dengan Naomi pulang ke tanah Yehuda, ke Bethlehem. Didesak ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Didesak-desak terus. Apa yang terjadi? Ayat 16. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jadi Rut ikut Naomi, yang satu Orpa pulang ke orang tuanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Rut kembali ke Yehuda bersama dengan Naomi, dan pada bab 4 ayat 13 diceritakan bahwa Rut akhirnya menikah dengan Boas, orang Yahudi, orang Yehuda. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Mengandung siapa? Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini penting, karena nanti yang namanya Mesias itu harus lahir dari wangsa Daud. Itu teologi mereka. Jadi lihat, untuk menunjukkan silsilah Yesus, para penulis kitab suci itu tidak enggan menunjukkan silsilah yang tidak hanya garis lurus orang Yahudi, tetapi ada garis yang lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan bahwa Yesus itu tidak hanya untuk orang-orang Yahudi. Yesus itu adalah universal. Maka itu sudah jelas dari dari silsilah, dari riwayat hidupnya. Itu sejarah zaman hakim-hakim ditambah Rut, karena peristiwa Rut terjadi pada zaman hakim-hakim. Ingat, poin yang paling penting yang tadi saya coba katakan, dari Rut, orang Moab yang kemudian nikah dengan Boas, lahir yang disebut Obed, yang kemudian menjadi ayah Isai dan ayah Daud. Penting untuk memahami mesianisme orang-orang Yahudi. Sesudah hakim-hakim, lalu siapa? Raja-raja. Jadi periodenya itu ya, dari petani zaman Musa di padang gurun, masuk ke tanah Kanaan,
ada hakim-hakim, dan sesudah hakim-hakim ada raja. Zaman raja-raja. 1-2 catatan mengenai raja-raja ini, nanti akan ketemu dengan raja-raja yang macam-macam itu. Saya kembali kepada kitab Hakim-Hakim, bab 8. Keinginan agar umat Allah Perjanjian Lama itu dipimpin oleh seorang raja, bukan hanya oleh hakim-hakim dan pemimpin-pemimpin karismatis lain, itu sudah dapat kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim. Saya tunjukkan. Kitab Hakim-Hakim bab 8 ayat 22. Hakim-Hakim bab 8 ayat 22 untuk menunjukkan bahwa pada zaman hakim-hakim pun sudah ada pikiran untuk mendirikan kerajaan. Tadi hanya konfederasi suku-suku di bawah hakim-hakim mau jadi kerajaan. Hakim-hakim bab 8 ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon. Gideon ini salah seorang hakim. Biarlah engkau memerintah kami, baiklah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang-orang Midian. Jadi rakyat sudah ingin punya raja. Jawab Gideon kepada mereka, ayat 23, Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Jadi ini masih ada pandangan yang lama, nanti akan berubah pandangan itu. Pandangan lama di lingkungan umat Allah Perjanjian Lama, bahwa yang menjadi raja itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, kalau umat Allah Perjanjian Lama itu mengangkat raja manusia, itu artinya menyingkirkan peranan Tuhan sebagai raja. Itu keyakinan iman pada zaman hakim-hakim. Keyakinan iman ya, nanti soal politik lain lagi. Ada tokoh lain lagi yang namanya Abimelek. Kitab Hakim-Hakim bab 9 ayat 1-49. Itu judulnya Abimelek menjadi raja di Sikem. Saya baca beberapa ayat. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Sekarang, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Ini suruh milih, mana mau hakim-hakim atau mau 1 orang raja. Ayat 3, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Itu nepotisme, dinasti keluarga menjadi pemimpin. Ayat 6, nah ini sekarang yang paling penting. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem.
Bahkan sudah ada yang mencoba menjadi raja, tapi gagal. Kita lanjut ke kitab pertama Samuel. Nah, usaha Gideon untuk menjadi raja gagal. Abimelekh sudah dijadikan raja, tapi raja-rajaan bukan raja sungguhan. Gagal. Nah, masalahnya menjadi semakin serius di dalam kitab Samuel. Di dalam kitab Samuel yang pertama, masih ada perbedaan pendapat yang sangat kuat. Bangsa terpilih itu baik apa tidak kalau mempunyai raja? Nah, perbedaan pendapat itu dapat kita lihat di dalam bagian-bagian ini. 1 Samuel bab 8 ayat 4. Kita lihat ya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa lain." Eksplisit minta kepada Samuel raja. Diulangi lagi, ini yang pro kerajaan, ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain." Itu yang pro, pokoknya minta raja. Yang kontra, yang tidak mau raja, karena itu tadi, raja yang sejati adalah Tuhan. Kalau umat Allah terpilih mempunyai raja, ya Tuhannya disingkirkan. Konsep seperti itu. Itu ada diungkapkan oleh Samuel menanggapi permintaan umat itu. Bab 8 ayat 11 dan selanjutnya. Samuel ini menakut-nakuti umat Allah terpilih. "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000. Pokoknya Samuel itu mengatakan, ingat loh, kalau kamu mau minta raja, ini konsekuensinya. Harus bayar ini, bayar itu, anakmu diambil jadi tentara, anak perempuan muntah nanti jadi apa. Tetapi tetap saja umat Allah minta raja, dan akhirnya dikabulkan. Ayat 22 bab 8. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Jadi diangkat raja. Siapa yang mengurapi? Ya yang tidak setuju, yaitu Samuel. Saul diurapi. Bab 10 ayat 1. Itu cerita mengenai Samuel mengurapi Saul. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Jadilah dia raja. Bab 11 ayat 14 diceritakan lagi pengangkatan Saul sebagai raja. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal,
dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menyatakan Saul raja di sana. Jadilah Saul ini raja. Tetapi raja yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Kalau pengangkatan raja saja sudah menjadi soal, pasti Saul tidak akan pernah menjadi raja yang sebagaimana dicita-citakan. Saul gagal total sebagai raja. Karena apa? Yaitu karena sejak awal Samuel tidak setuju bahwa ada raja di Israel. Jadi ini masalah politik. Tetapi dibaca dengan kacamata iman. Bisa dibedakan ya, Saul mungkin karena kurang pandai, kurang bijaksana, gagal memerintah umat Allah perjanjian lama dan sebagainya. Karena alasan-alasan seperti itu. Tetapi di dalam kitab Samuel, ceritanya jadi lain. Satu, dia tidak didukung oleh Samuel. Bab 13, 1 Samuel bab 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sedianya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Alasannya agama. Lalu pada bab 15 ayat 24 lebih eksplisit lagi, Saul itu ditolak oleh Allah. Bab 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ini tegangan antara keinginan rakyat dan kesetiaan kepada Tuhan. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saul bertobat. Terus reaksinya Tuhan bagaimana? Reaksinya Samuel bagaimana? Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Kasihan, Saul itu menjadi raja pertama, raja percobaan di tengah pro dan kontra yang keras, tidak didukung oleh Samuel, tokoh agama pada waktu itu. Jadilah seperti ini, kasihan Saul matinya. Sesudah Saul, Daud. Daud ini berbeda dibandingkan dengan Saul. 1 Samuel bab 16. Daud ini menjadi raja didukung oleh seluruh suku Yehuda. Oleh seluruh suku Yehuda. 1 Samuel bab 16 ayat 11 dan seterusnya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Itu pemilihan Daud dari antara sekian banyak saudaranya. Yang hebat-hebat tidak terpilih, ternyata Daud terpilih. Kita lihat mungkin satu referensi lain, 2 Samuel bab 2 ayat 4.
Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi dipilih oleh Samuel, diurapi menjadi raja Yehuda oleh Samuel juga. Nah, Daud ini yang digambarkan seringkali secara romantis melawan Goliat hanya dengan ketapel. Sebetulnya dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam segala macam hal, politis, sosial, ekonomi, religius, dan panglima militer. Oleh sebab itu, diceritakan sebagai seorang pemimpin yang hebat, berpikir ini kerajaan yang atau jabatan raja yang ditimpakan kepada saya ini saya jalankan di mana? Yang mendukung kan bukan hanya orang Yehuda tetapi orang Israel juga. Seandainya, nah ini berandai-andai sebagai analis politik. Seandainya Daud itu menunjuk salah satu kota di Yehuda, kota yang memang dikuasai menjadi ibu kota, suku-suku yang lain pasti nggak senang. Bisa dibayangkan ya. Oleh karena itu, karena kecerdasannya, Daud menyerang Yerusalem yang tidak termasuk di dalam wilayah Yehuda. Itu diceritakan pada bab 5, 2 Samuel bab 5 ayat 6 sampai 10. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Jadi Yerusalem adalah kota yang dikuasai oleh bangsa lain, direbut. Menjadi pusat kerajaan, menjadi pusat ibadah selanjutnya. Kita baca 2 Samuel bab 5 ayat 9. Tadi sudah dibaca. Ayat 10, lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Sekarang mulai muncul keyakinan iman yang baru. Tadi kan pada zaman hakim-hakim, diungkapkan dalam kata-kata Samuel, tidak baik mempunyai raja, karena Raja Israel adalah Yahweh. Gitu ya. Kalau mengangkat raja artinya menyingkirkan Yahweh. Ini sudah berubah di sini. Daud diurapi dengan mulus sebagai raja. Dan kemudian yang juga sudah pernah kita baca berulang-ulang, keyakinan iman ini dikunci. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di 2 Samuel bab 7. Kita lihat 2 Samuel bab 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Yang memilih Tuhan sendiri. Sangat berbeda, loncat sangat jauh dari raja yang tidak dikehendaki menjadi raja yang dipilih oleh Tuhan. Jadi memang keyakinan-keyakinan iman seperti itu bisa berubah karena tantangan zaman. Ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu. Nah sekarang, aku akan mengokohkan kerajaannya. Allah akan tetap setia kepada janjinya yang diucapkan kepada Daud. Dan harapan akan Daud, keturunan Daud ini kan nanti habis dengan zaman pembuangan ya. 587 kerajaan Yehuda hancur, habis, tidak ada raja lagi. Tetapi janji yang dilandaskan pada teks ini, pada keyakinan ini akan terus berlanjut. Dan harapan itu dalam perjalanan perkembangan iman dari perjanjian lama menuju perjanjian baru, akhirnya Daud yang sejati itu adalah Yesus, anak Daud yang lahir di Bethlehem, kota Daud. Nanti perkembangannya sampai di sana. Meskipun Daud itu hebat, tetapi tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Nanti kalau kita membaca kitab sejarah kronik, ini kan sejarah deuteronomistis ya, dan cara berpikirnya itu sederhana, kalau tidak setia dihukum, kalau setia diganjar, sesederhana itu, kalau disederhanakan. Nanti di dalam sejarah kronis, yang jelek-jelek dari Salomo, dari Daud itu tidak ada. Dan sesudah Raja Salomo, kerajaan kan pecah menjadi dua. Di dalam kitab sejarah Deuteronomis, nanti akan kita lihat, dua kerajaan itu diceritakan silih berganti. Israel, Yehuda, Israel, Yehuda. Di dalam kitab sejarah kronis, Israel itu tidak pernah diceritakan. Tidak pernah. Karena apa? Karena raja-raja Israel itu bukan keturunan Daud. Hanya kerajaan, raja-raja di kerajaan selatan yang adalah keturunan Daud. Maka yang diceritakan hanya raja-raja di kerajaan Yehuda. Ada pemberontakan Absalom. Pasti kalau seorang anak memberontak kepada ayahnya, Absalom itu anaknya Daud. Itu pasti ada sesuatu yang entah bagaimana ya, soal politika, soal kekuasaan, soal ketidakbijaksanaan, macam-macam. Itulah potret Daud. Sisi lain dari Daud yang gilang gemilang dan sebagainya itu. Sesudah Daud, Salomo. Mari kita lihat Salomo. Kita sudah selesai dengan kitab pertama, kitab kedua Samuel. Sekarang kita masuk ke kitab pertama Raja-Raja. Ketika Daud meninggal, terjadi intrik-intrik di istana Daud. Intrik-intrik istana itu ya sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ada. Masalahnya apa? Daud ini kan istrinya banyak. Nah siapa dari antara anak-anak ini yang akan menjadi pengganti Daud? Kita coba lihat. Bab 1 Raja-Raja, bab 1 ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Aku ini mau menjadi raja. Ini namanya Adonia. Nah rupanya yang namanya Nathan, yang sering disebut Nabi Nathan, ini tidak suka dengan kelompok ini. Maka dia main, artinya main politik. Mendekati Batseba, istri Daud, yang ceritanya terkenal itu. Itulah yang diceritakan pada ayat 8.
ayat 8 itu menunjukkan bahwa Adonia tidak direstui oleh imam. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Lah siapa sekarang yang mau dicalonkan jadi calon raja? Bermainlah Nathan intrik politik di istana. Berkatalah Nathan kepada Batseba ibu Salomo. Nah, sesudah main intrik itu, akhirnya jadilah Salomo raja. Ayat 11, mana? 1 Raja, bab 1, ayat 11 sampai 13. Kita baca ayat 13. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Karena Adonia tidak didukung oleh nabi-nabi, oleh imam, sementara Salomo didukung, maka Salomo diurapi menjadi raja. Jadi sesudah intrik-intrik kerajaan itu. Salomo ini hebat. Tentu ada sisi tidak hebatnya. Dia mendirikan bait suci. Ini yang akan nanti dihancurkan ketika kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Babilonia. Sangat megah. Kota-kota dibangun, benteng-benteng kota dibangun untuk menjaga keamanan. Kalau membangun bait suci besar-besaran, membangun kota besar-besaran, siapa yang harus bayar biayanya? Nah, untuk cita-cita yang hebat itu, kerja paksa dilakukan. Pajak ditarik. Ya, tentu saja rakyatnya tidak senang. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi membangun bait suci dengan pajak dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjaga keamanan supaya terlindung dari serangan-serangan bangsa-bangsa di sekitar, ia menikahi putri-putri dari kerajaan-kerajaan lain. Banyaknya istri Salomo itu terkenal. Banyak. Nah, ketika menikahi istri-istri dari bangsa lain itu, istri-istri itu juga membawa dewa-dewi mereka. Dengan sendirinya kembali lagi rumusnya. Raja dan umat Allah tidak setia, dan ketidaksetiaan itu tampak satu di dalam sembah-sembah kepada dewa-dewi lain, dua di dalam kerja paksa terhadap rakyatnya sendiri, maka dengan sendirinya rakyatnya juga tidak suka sama dia. Misalnya ini kok sudah pecahnya kerajaan. Silahkan melihat 1 Raja-Raja bab 12. Bab 11 ayat 1. Nah, mulai dari yang tidak bagus tadi ada di dalam 1 Raja bab 11. Adapun Raja Salomo ayat 1 saya baca, mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, dan sebagainya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sudah diingatkan.
Kemudian masih satu lagi, ayat 5. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak mengikuti dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Akibatnya apa? Akibatnya kerajaan pecah menjadi dua. 1 Raja bab 12. Mulailah yang namanya kerajaan utara, itu namanya Israel, yang kemarin, sebelum ini, sebelum kerajaan pecah, kalau kita menggunakan kata Israel, itu artinya seluruh bangsa. Kedua-belas suku itu disebut Israel. Tetapi sesudah kerajaan pecah menjadi dua, kata Israel itu menjadi istilah teknis, yaitu kerajaan utara. Sementara kerajaan selatan yang dipimpin oleh keturunan Daud namanya kerajaan Yehuda. Kita lihat kembali lagi secara sangat singkat. Jadi sesudah Salomo mati, kerajaan pecah menjadi dua. Di utara ibu kotanya Samaria, pusat ibadahnya ada dua, Betel dan Dan. Dan itu nama kota. Sementara di selatan, ibu kotanya Yerusalem, tempat ibadahnya satu, Yerusalem. Mengapa di utara ada dua tempat ibadah, yaitu persaingan antar suku, karena ada 11 suku atau 10 suku yang tinggal di kerajaan utara. Yang masing-masing pasti ingin supaya pusat pemerintahannya ada di wilayah mereka, tempat ibadatnya di wilayah mereka. Perbedaannya sangat mencolok. Kerajaan utara, rajanya berganti-ganti. Sementara kerajaan selatan selalu oleh wangsa Daud. Nah, sesudah itu kemudian, sesudah pecahnya kerajaan menjadi dua, sejarah selanjutnya adalah kisah berganti-ganti. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Mungkin bisa dilihat 1-2 contoh siapa raja siapa. Misalnya bab 15. 1 Raja 15 judulnya ya, Abiam Raja Yehuda. Itu artinya kerajaan selatan. Ayat 25 sampai 32, Nadab Raja Israel. Itu artinya kerajaan utara. Dan begitu seterusnya. Sudah nanti dibaca sendiri, hanya ada introduksi. Masih dalam rangka zaman kerajaan, kita juga melihat bahwa pada zaman kerajaan itulah muncul yang namanya nabi-nabi. Munculnya nabi-nabi ini juga polanya sama seperti pola hakim-hakim tadi. Kerajaan yang semakin berkembang, itu ternyata efek tidak bagusnya ada dua yang selalu muncul. Mereka menjadi bangsa yang semakin makmur. Makmur dalam tanda petik. Tidak merata. Artinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, jadi ceritanya sejak zaman dulu sampai sekarang sama. Semakin lebar. Ketidakadilan, kekerasan, perampokan, perampasan terjadi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Dan yang kedua,
ketika mereka merasa mampu membangun kekuatan sendiri sebagai raja, sebagai kerajaan, umat kerajaan, lupa akan Allah. Sama dengan zaman modern kita sekarang, semakin makmur suatu negara sebetulnya bukan logika yang tepat ya, tetapi nyatanya begitu kan. Negara-negara maju karena bisa merasa mampu berpikir, mengambil keputusan dan kesimpulan sendiri berdasarkan ilmu macam-macam itu, Allah tidak perlu. Sama, ceritanya sejak dulu, istilahnya saja yang berbeda-beda. Nah, dalam ketika kerajaan berhadapan dengan dua masalah itu, tampillah nabi-nabi. Kita semua tahu, nabi yang pertama yang tampil adalah namanya Elia. Elia itu artinya Allahku adalah Yahweh. Jadi nama sudah mengandung pesan. Nama menjelaskan perutusannya. Apa yang diceritakan, kita lihat apa? 1 Raja bab 18. Itu munculnya Nabi Elia. Dia diceritakan melawan nabi-nabi palsu. Jadi ada nabi yang sungguhan, nabi Allah menyampaikan firman dan kehendak Allah. Ada nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu hanya mengatakan apa yang dikehendaki oleh raja yang tadi. Sama itu dengan lembaga-lembaga penelitian kan. Ada lembaga penelitian yang sungguh-sungguh objektif ilmiah, ada lembaga-lembaga penelitian tergantung bayarannya berapa. Nabi-nabi palsu sama. Itulah yang dilawan dengan sangat kejam oleh Elia, diceritakan pada kitab pertama Raja bab 18 ayat 20 sampai 46. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh Elia. Silahkan lihat 1 Raja bab 21. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ini Raja Samaria. Rajanya kepingin memiliki kebun anggurnya Nabot, lalu akhirnya ada persekongkolan, Nabot difitnah, dihukum mati, akhirnya kebun anggurnya diambil. Kembali lagi cerita yang berulang sampai zaman sekarang. Elia muncul untuk menyampaikan kritik terhadap keadaan seperti itu. Yang juga menarik adalah kembali lagi 1 Raja bab 18, Elia itu menyatakan dua wajah Allah yang berbeda. Wajah yang pertama adalah Allah yang kuat. Kalau membaca misalnya 1 Raja bab 19 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kata-katanya kan kuat ya, menyambar habis dan sebagainya. Dari lain pihak, Allah itu mempunyai wajah yang lembut. Bab 19, penampakan yang terkenal itu. Bab 19, 1 Raja, ayat 11. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat, membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada. Sesudah itu datang gempa. Ayat berikutnya, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di situ Tuhan datang.
Jadi wajah Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang kuat, yang berkuasa, tetapi Tuhan yang lembut. Masih satu lagi, sampai kita selesai dengan kitab sejarah Deuteronomis ya. Pada pertengahan abad ke-18 kita kembali kepada sejarah, abad 8. Kerajaan Assyria dikalahkan. Kerajaan Asyur muncul ke panggung dunia. Israel dan Yehuda menjadi raja bawahan. Israel memberontak lebih dulu kepada Assyria dan pada tahun 722 habis. Pembuangan ke Assyria. Orang-orang Samaria diangkut semua. Selanjutnya pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, Assyria dikalahkan oleh Babilonia. Yehuda yang utara sudah hilang, tinggal Yehuda. Yehuda 2 kali memberontak, dikalahkan. Tetapi pemberontakan yang fatal itu terjadi pada tahun 587 dan kerajaan selatan selesai. Pada tahun 587, orang-orangnya dibawa ke pembuangan Babilonia. Sekarang, catatan terakhir mengenai kitab sejarah Deuteronomis. Kitab sejarah Deuteronomis, KSDTR singkatannya, mulai kisahnya dengan masuknya Yosua ke tanah terjanji dan berakhir dengan pembuangan Babilonia. Rentang sejarahnya panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, kacamata pandangnya. Kalau disederhanakan, di dalam kompleksitas politik yang tidak mudah diidentifikasi lagi, tetapi kompleksitas politik itu dibaca dengan kacamata iman yang terang benderang. Kalau kerajaan atau umat Allah Perjanjian Lama menderita, itu disebabkan karena mereka tidak taat kepada hukum-hukum perjanjian. Ingat ya, waktu kita bicara tentang perjanjian, ada perjanjian antara raja berkuasa dan raja bagian, raja vasal. Ada perjanjian, ada syaratnya. Kalau syarat dipenuhi, hubungan itu baik. Kalau tidak dipenuhi, hubungan itu jelek. Artinya raja vasal bisa langsung dijajah, dihancurkan. Demikian juga antara Allah dan umatnya. Ada perjanjian. Dan perjanjian itu ada syaratnya. Syarat yang paling awal adalah 10 perintah Allah. Yang kemudian dalam perjalanan waktu dikembangkan menjadi yang namanya kitab hukum. Panjang dan bermacam-macam. Nah, karena umat Allah Perjanjian Lama tidak taat pada syarat-syarat hukum, yang akibatnya misalnya ketidakadilan, maka bangsa itu dihukum oleh Allah. Moga-moga yang mau saya katakan bisa ditangkap dengan mudah. Perjanjian antara Allah dan manusia ada syarat. Syaratnya adalah 10 perintah. Kemudian dikembangkan menjadi kitab hukum, harapannya supaya umat Allah Perjanjian Lama itu hidupnya setia kepada perjanjian, syarat perjanjian, dan kalau syarat perjanjian itu dipenuhi, masyarakatnya harmonis. Shalom, damai sejahtera. Pengalaman berat ini, pengalaman berat dibuang, ini akan menjadi awal baru, pemahaman baru mengenai iman dan hidup beriman. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan mempelajari kitab sejarah Deuteronomis, Bapak Kardinal mengajak kita juga untuk melihat perjalanan hidup kita dari kacamata iman. Melihat sukacita, dukacita, kegembiraan, kesusahan, kebaikan dan kekurangabaikan dalam kacamata iman sebagai peziarahan hidup kita. Semoga kita hari demi hari semakin dekat, semakin mencintai Yesus yang kita ikuti. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan berkat, perlindungan dan damai sejahtera kepada Anda, keluarga dan komunitas Anda sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.